Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Mila Taskia. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu pembelajaran. Yang di dalamnya itu terdapat ada deskripsi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, model-model pembelajaran, dan yang terakhir itu ada evaluasi pembelajaran. Selamat menonton. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran agama Islam di sekolah, yakni Bapak Irham Yuwanamo MPD. Di dalam deskripsi pembelajaran ini kita akan membahas apa itu belajar. Kemampuan diri yang kita miliki sekarang merupakan hasil belajar kita pada waktu yang telah lalu, dan proses belajar yang kita lakukan saat ini hasilnya akan terlihat pada waktu yang akan datang, sehingga bisa atau tidak bisa kita saat ini merupakan hasil dari belajar. Belajar merupakan sebuah proses multi yang terjadi pada sebuah orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih dalam kandungan hingga ke liang lahat. Salah satu pertanda bahwa seorang telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut itu menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotorik, maupun yang menyangkut nilai dan sikap atau disebut juga afektif. Kalau kita simpulkan, seseorang telah belajar akan terdapat perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya, tidak karena pertumbuhan fisik atau kedewasaan, bukan karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Kecuali itu, perubahan tersebut haruslah bersifat relatif permanen, tahan lama, dan menetap, tidak berlangsung sesaat saja. Di sini kita masuk apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrem yang berperanan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung dialami siswa. Sementara menurut Gardner itu mendefinisikan pembelajaran sebagai peraturan peristiwa secara seksama dengan maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil. Dalam pengertian lainnya, mendefinisikan pembelajaran sebagai pengaturan dan penciptaan kondisi-kondisi ekstern sedemikian rupa sehingga menunjang proses belajar siswa dan tidak akan menghambatnya. Di sini kita akan memasuki pembahasan macam-macam teori-teori belajar. Yang pertama itu di sini ada teori belajar behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik ini, aliran tingkah laku belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi behavioristik ini adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidak hanya seseorang tergantung pada faktor-faktor tradisional yang diberikan lingkungan. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri sekaligus penganut behavioristik ini antara lain adalah menurut Guthrie, stimulus tidak harus terbentuk kebutuhan biologis, karena hubungan antara stimulus dan respon itu dengan cenderung ini sementara, karena itu diperlukan pemberian stimulus yang sering agar hubungan menilai lebih langgeng. Suatu respon akan lebih kuat dan menjadi kebiasaan bila respon tersebut berhubungan dengan berbagai macam stimulus. Akan tetapi di sini behavioristik menurut Charles Hull itu sangat terpengaruh oleh teori evolusinya Charles Darwin. Semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga kelangsungan hidup, karena itu kebutuhan biologis dan pemuasan biologis menempati posisi sentral. Stimulus menurut Hull ini selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis meskipun respon mungkin akan bermacam-macam bentuknya.
Teori behavioristik ini dalam perkembangannya mendapat kritik dari para teoritis dan praktisi pendidikan. Menurut para pengkritik ini, teori behavioristik ini tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyak hal di dunia pendidikan tidak dapat diubah menjadi sekadar hubungan stimulus respon saja gitu. Dan di sini masuk ke teori pembahasan menurut kognitivisme. Teori ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Bagi pengalaman kognitivisme, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut teori kognitivisme ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan. Ya, maksudnya berkesinambungan itu kayak berhubungan gitu dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah, terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir atau yang bersambung-sambung menyeluruh. Ibarat seseorang yang memainkan musik tidak hanya memahami not balok pada partitur sebagai informasi yang saling lepas dan berdiri sendiri, tapi sebagai suatu kesatuan yang secara utuh masuk ke dalam pikiran dan perasaannya. Di sini kita akan memasuki pembahasan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini memahami proses belajar, pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui dan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari seseorang guru kepada orang lain atau siswa. Beberapa pemikiran teori belajar konstruktivisme ini dapat dipahami pada penjelasan Glaserfeld dan Matthews mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang itu merupakan hasil konstruksi atau bentukan kita sendiri. Sementara menurut Piaget itu mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dibentuk dari pengalamannya. Proses pembentukan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru, sedikit berbeda dengan para pendahulunya. Dan di sini kita akan membahas teori humanistik. Bagi penganut teori humanistik ini, teori belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia. Dari teori-teori belajar seperti behavioristik, kognitivisme, dan konstruktivisme ini, teori inilah yang paling abstrak dan paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Pada kenyataannya, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam pembentukannya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada gagasan tentang belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa yang bisa diamati dunia keseharian. Karena itu, teori ini bersifat aklaktik, yang artinya itu teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri dapat tercapai. Sebagai contoh, teori belajar bermakna usable atau meaningful learning dan taksonomi tujuan belajar Bloom dan Cartwell itu diusulkan sebagai pendekatan yang dapat dipakai oleh aliran humanistik. Padahal teori-teori tersebut juga dimasukkan dalam aliran kognitif. 4 pakar lain yang termasuk ilmuwan kubu humanistik adalah Cobb, Haney, dan Mumford, dan lain-lain. Dan di sini kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Pengertian pendekatan pembelajaran itu adalah sangat penting, terutama itu konteks penguasaan konsepsional terhadap pembelajaran. Pendekatan inisiatif dalam strategi pembelajaran diperlukan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa secara mandiri dalam proses pembelajaran melalui
kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada proses pertemuan atau discovery dan pencarian inquiry. Strategi pembelajaran adalah cara yang sistematis yang dipilih dan digunakan seorang pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga memudahkan pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran harus mengandung penjelasan tentang metode atau prosedur dan teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran pada dasarnya adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan terdiri dari metode, teknik, dan prosedur yang mampu menjamin peserta didik benar-benar akan dapat mencapai tujuan akhir kegiatan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran ini berkaitan dengan strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Dalam praktek pembelajaran terdapat beragam jenis metode pembelajaran dan penerapannya. Setidaknya terdapat 11 metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam ke-11 metode tersebut adalah yang pertama itu metode proyek, yang kedua metode eksperimen, yang ketiga metode tugas atau resitasi, yang keempat metode diskusi, yang kelima metode sosiodharma, yang keenam metode demonstrasi, yang ketujuh metode problem solving, yang kedelapan metode karya wisata, yang kesembilan metode tanya jawab, yang ke-10 metode pelatihan, dan yang ke-11 itu metode ceramah. Dan di sini akan membahas pendekatan quantum teaching. Quantum teaching itu adalah sebuah temuan yang telah menyelamatkan manusia dari bencana ultraviolet. Kata quantum sendiri berarti interaksi yang mengubah energi manusia menjadi cahaya. Jadi quantum teaching menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan cara menggunakan unsur yang pada siswa dan lingkungan belajarnya melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas. Asas utama quantum teaching bersandar pada konsep yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan amalkan dunia kita ke dunia mereka. Maksudnya itu yaitu mengingatkan kita kepada pentingnya memasuki dunia murid sebagai langkah pertama. Belajar dari segala definisinya adalah kegiatan full kontak. Dengan kata lain, belajar melibatkan semua aspek kepribadian manusia, pikiran, perasaan, dan bahasa tubuh di samping pengetahuan, sikap dan keyakinan sebelumnya, serta persepsi pada masa mendatang. Di sini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategia yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Secara umum, strategi adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kauchak dan Egen mengartikan strategi pembelajaran sebagai seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mencapai tujuan tertentu. Dan di sini ada komponen-komponen strategi pembelajaran. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran pendahuluan. Pada kegiatan ini pendidik diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua ini penyampaian informasi. Dalam kegiatan ini pendidik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip apa yang perlu disajikan kepada peserta didik. Yang ketiga ini ada partisipasi peserta didik. Proses pembelajaran akan berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan-latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Keempat itu ada tes. Tes secara umum digunakan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khusus telah mencapai atau belum. Dan yang kelima, kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan atau follow up secara prinsip ada hubungannya dengan hasil tes yang telah dilakukan.
Dan di sini ada prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Menurut Sanjaya, ada 4 prinsip umum yang harus diperhatikan pendidik dalam penggunaan strategi pembelajaran, yaitu berorientasi pada tujuan, aktivitas, individualitas, integritas. Keempat prinsip tersebut sejalan dengan peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satu satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Dan di sini ada 8 jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran ekspositori, yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry, dan yang ketiga itu ada strategi pembelajaran kooperatif, dan yang keempat itu ada strategi pembelajaran afektif, yang kelima ada strategi pembelajaran kontekstual, yang keenam ada strategi pembelajaran aktif, ketujuh ada strategi pembelajaran berbasis masalah, yang kedelapan itu strategi pembelajaran kuantum. Dan di sini saya akan membahas 3 jenis saja. Yang pertama ini ada strategi pembelajaran ekspositori. Menurut Sanjaya, strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada kelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori cenderung menekankan penyampaian informasi yang bersumber dari buku, teks, referensi, atau pengalaman pribadi. Yang kedua ini ada strategi pembelajaran inquiry. Menurut Sanjaya, strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, dan yang ketiga ini ada strategi pembelajaran kooperatif. Menurut Hanson dan Eller, mendefinisikan strategi pembelajaran kooperatif itu sebagai kerjasama yang dilakukan oleh para peserta didik untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan di sini kita memasuki pembahasan metode pembelajaran. Metode pembelajaran diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipergunakan oleh fasilitator dalam interaksi belajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai satu tujuan. Jadi metode ini digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan peserta didik terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, metode juga merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bersifat prosedural, antara lain fase pendahuluan, fase pembahasan, fase menghasilkan, dan fase penurunan. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya itu adalah ada metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, dan debat, dan lain-lainnya. Dan di sini ada klasifikasi metode pembelajaran. Metode bukan merupakan tujuan, melainkan cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya. Klasifikasi metode pembelajaran hanya untuk memudahkan guru dalam memilih metode sesuai dengan strategi yang akan dipilih. Untuk itu, klasifikasi di sini didasarkan pada strategi pembelajaran. Klasifikasi metode pembelajaran, strategi pembelajaran langsung sangat diserahkan oleh guru. Strategi pembelajaran tidak langsung disebut inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Dan ada strategi pembelajaran interaktif, yang artinya itu diskusi dan sharing di antara peserta didik.
Dan ada strategi pembelajaran mandiri bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Belajar melalui pengalaman berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Dan di sini ada faktor-faktor metode pembelajaran. Sebelum kita masuk ke faktor-faktor metode pembelajaran itu, di sini ada prinsipnya. Prinsip umum penggunaan metode pembelajaran adalah bahwa tidak semua metode pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan pembelajaran dan keadaan pembelajaran berlangsung. Semua metode pembelajaran memiliki kekhasan masing-masing dan relevan dengan tujuan pembelajaran tertentu, namun tidak cocok untuk tujuan dan keadaan yang lain. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan peserta didik itu mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini sangat penting sebab mengajar adalah proses yang bertujuan. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi meliputi pengembangan aspek afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, pembelajaran harus diarahkan untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara terintegrasi atau ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perlu diketahui juga bahwa di dalam memandang keunggulan dan kelemahan metode perlu juga dipikirkan tentang prinsip-prinsip belajar antara lain itu. Yang pertama ada prinsip motivasi, yang kedua itu ada prinsip-prinsip keaktifan, yang ketiga ada prinsip umpan balik dan penguatan, yang keempat itu ada prinsip kecepatan belajar. Dan di sini ada jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah, yang kedua ada metode tanya jawab, ada metode diskusi kelompok kecil, ada metode panel, ada metode forum debat, ada metode seminar, dan ada metode active learning, dan masih banyak yang lainnya. Dan di sini saya akan membahas dua metode saja. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah itu adalah penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Jadi metode ceramah itu kayak di pondok gitu, kita cuma kayak dengerin guru ngomong aja secara lisan, terus kalau ada yang penting dicatat gitu. Nah, terus di sini yang kedua ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyampaian pelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan dan murid menjawab, serta dimaksudkan untuk meninjau pelajaran yang telah lalu agar para murid memusatkan lagi perhatiannya tentang sejumlah kemajuan yang telah dicapai, sehingga dapat melanjutkan pada pelajaran berikutnya dan untuk merangsang perhatian murid. Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa metode pembelajaran itu sebagai cara yang digunakan untuk menerapkan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata, praktis, dan kreatif untuk mencapai tujuan selama proses pembelajaran berlangsung. Secara implementatif, metode pembelajaran dilaksanakan sebagai teknik, yaitu pelaksanaan apa yang sesungguhnya terjadi atau dilakukan guru untuk mencapai tujuan dan memiliki kesempatan keempat fase atau prosedur yang terdiri dari fase pendahuluan, fase pembahasan, fase menghasilkan, dan fase penurunan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Baik, dan di sini kita memasuki pembahasan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran telah ditentukan sebelumnya melalui cara sistematis. Terbagi tiga, yaitu yang pertama pengukuran pembelajaran. Suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria tertentu sesuai objek yang akan diukur. Yang kedua itu ada penilaian pembelajaran. Suatu kegiatan membandingkan atau menerapkan hasil pengukuran untuk memberikan nilai terhadap objek penilaian dalam konteks
pembelajaran. Dan yang ketiga ada evaluasi hasil belajar. Suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi atau data yang diperlukan sebagai dasar untuk membuat alternatif keputusan. Jadi evaluasi itu kayak hasil belajar gitu. Dan di sini ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran terbagi 4. Yang pertama itu ada tujuan, evaluasi diagnostis, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Yang kedua itu sasaran, evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil atau produk. Yang ketiga itu ada lingkup kegiatan, evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Yang ketiga itu ada objek, evaluasi input, evaluasi transformasi, dan evaluasi output. Dan di sini ada ciri-ciri evaluasi belajar, yaitu penilaian dilakukan secara tidak langsung, penggunaan ukuran kuantitatif, menggunakan satuan unit-unit bersifat relatif, sering terjadi kesalahan-kesalahan. Itu ciri-ciri dari evaluasi belajar. Dan di sini ada instrumen evaluasi pembelajaran. Ada bentuk tes. Bentuk tes itu terbagi menjadi 2, teknik tes dan teknik non tes. Teknik tes ini terbagi 3, yaitu yang pertama objektif, uraian, dan tindakan. Dan teknik non tes ini observasi, interview, dan angket. Nah, dan kesimpulan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran itu adalah proses yang dilakukan untuk menentukan nilai dari pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, baik dari pengukuran maupun penilaian pembelajaran. Pengukuran yang dimaksud di sini adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Sedangkan penilaian yang dimaksud di sini adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan pembelajaran secara kuantitatif. Jadi bahwa evaluasi itu adalah sarana untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengelolaan data pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.